Pertarungan Rahwana dan Subali. Pertarungan dahsyat antara Sang Raja Rahwana dengan Subali si keras sakti telah berlangsung lama, bagaikan badai yang tak kunjung reda. Hentakan kaki Rahwana mengguncang bumi, teriakan amarahnya membuat langit bergemuruh, sementara Subali dengan tubuh kekarnya melompat lincah dari satu sisi ke sisi lain, ibarat kilatan petir yang menyalip hujan. Rahwana memuntahkan seluruh kesaktian yang ia miliki, dari ajian pamungkas hingga senjata pusaka, semua dilepaskannya dengan penuh kebencian. Namun apa daya, setiap kali Subali roboh, tubuhnya kembali bangkit seiring dengan sentuhan tanah yang memeluknya erat. Rahwana kian gusar, dadanya bergelora, harga dirinya sebagai Raja Agung Alengka mulai koyak, sebab tak pernah sekalipun ia merasa dipermalukan sedemikian rupa. Di saat amarahnya hampir menguasai nalar, Rahwana tersadar, ia berhadapan dengan makhluk yang dianugerahi rahasia kehidupan, yang tak bisa mati oleh senjata biasa. Maka, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sang Raja Alengka menundukkan kepalanya, memohon ampun kepada lawannya. Namun permohonan itu hanyalah tipu daya, Rahwana bukanlah pribadi yang tahu arti tulus. Lidahnya bagaikan ular berbisa, manis di permukaan namun mematikan dalam inti kata. Pancasona! Ayo bangun, Rahwana! Tidak cocok antara mulut dengan kemampuanmu. Ampuni saya, pendekar perkasa. Maafkan kejumawaanku. Hukumlah saya seberat-beratnya. Saya pasrah. Kakang, siapa dia? Ambillah tahta Alengka Dirja. Kalau Tuan menghendaki, saya adalah taklukan Tuan. Bangunlah, Rahwana. Tidak pantas Maharaja dari negeri besar bersujud seperti itu. Aku memaafkanmu. Kalau benar-benar kamu menyadari kesalahanmu. Saya sangat menyadarinya, Tuan. Namaku Subali. Ini adikku Sugriwa. Kamu adalah tamuku, dan seorang tamu wajib kami muliakan. Rayuan Rahwana kepada Subali. Hari berganti hari, bahkan pekan pun berlalu, dan Rahwana masih saja bertahan di halaman kediaman Subali. Tak ada hari yang ia lewatkan tanpa berusaha melunakkan hati sang kerasakti. Dengan tutur kata yang seolah lahir dari samudera kebijaksanaan, ia merangkai kalimat-kalimat indah, menyanjung kesaktian Subali, memuja keberaniannya, dan memohon agar diberi kesempatan untuk mencicipi ajian yang membuat Subali abadi. Subali yang sesungguhnya berhati polos, meski keras dalam bertarung, mulai goyah hatinya. Ia belum mengetahui siapa sejatinya Rahwana, bahwa di balik wajah yang menunduk itu tersembunyi jiwa penuh angkara, pembunuh besar yang gemar menumpahkan darah, seorang raja yang pandai menutupi kejahatan dengan kata-kata manis. Lidah Rahwana seakan direndam madu, namun di ujungnya terselip racun mematikan. Subali yang awalnya hanya ingin mengusir Rahwana pulang, lama-kelamaan mulai tergoda, hingga akhirnya tanpa rasa khawatir ia menyerahkan ajian Pancasona yang sakral itu. Ia tak sadar bahwa pemberian itu ibarat menyerahkan kunci dunia kepada tangan seorang perampok. Kecuali, kalau Tuan Pendekar bersedia mewejangkan ilmu Pancasona kepada saya. Tidak bisa, Rahwana. Ilmu ini tidak bisa sembarangan diwejangkan kepada orang lain. Dewata akan mengutuk saya. Kalau ilmu itu digunakan untuk kejahatan. Apakah melindungi rakyat sebuah kejahatan? Tentu tidak. Saya hanya ingin melindungi rakyat saya dari gangguan negeri lain yang iri atas kemakmuran Alengka Dirja. Dan sebenarnya saya melanglang buana untuk maksud itu.
Kamu mau bersumpah untuk tidak menggunakan ilmu itu untuk kejahatan, Rahwana? Dewa tak akan mengutuk saya kalau ilmu itu saya gunakan untuk sesuatu yang saya anggap jahat. Heningkan pikiranmu dan kosongkan segenap nafsumu. Aku akan menyalurkan Aje Pancasona ke dalam tubuhmu. Buka mahkotamu. Kakang memberikan ajian Pancasona. Iya, dia sangat membutuhkan untuk kesejahteraan rakyatnya. Apa Kakang tidak takut dia akan... Shh, jangan berprasangka buruk, Riwa. Aku tidak butuh nasihatmu, Lembu Sura. Yang aku butuhkan dukunganmu. Kita bersama datangi para dewa di Kahyangan. Paksa mereka menerima lamaranku Goa kepada Dewi. Kiskenda dan Lembu Sura. Sementara itu, di kerajaan Goa Kiskenda, dua bersaudara siluman sapi, Lembu Sura dan Mahesa Sura, mengguncang dunia dengan perkara baru. Lembu Sura, sang kakak, hatinya digelayuti api asmara kepada seorang bidadari Kahyangan nan jelita, Dewi Taraf. Cinta itu membutakan mata batinnya, hingga nasihat Mahesa Sura yang bijak pun tak digubrisnya. Kakang, kata Mahesa Sura, bidadari surga itu takkan mungkin bersatu dengan kita, makhluk Goa. Itu bagaikan memaksa bintang turun ke lumpur. Namun Lembu Sura tak peduli. Ia justru semakin membara, bahkan mengumumkan niatnya kepada rakyatnya untuk melamar Dewi Taraf. Rakyat Kiskenda menyambut kabar itu dengan sorak-sorai, mereka menyiapkan pesta besar-besaran untuk raja mereka. Dalam hati Lembu Sura, sorakan itu adalah tanda restu alam. Ia merasa dirinya pantas menyatu dengan langit, meski dirinya hanyalah penghuni goa Akan gelap. menyamai kebesaran para dewa di langit. Dan mereka pun menyembah Kakang layaknya Batara. Kalau hanya mencari wanita cantik, saya yakin, pasti ada di antara rakyat kita yang wajahnya secantik bidadari dari Kahyangan. Bukan masalah kecantikannya, Lembu Sura. Kecantikan itu cuma masalah satu kedipan. Kalau mata kita berkedip, hilanglah kecantikan itu menjadi gelap. Aku melamar bidadari karena ingin memiliki derajat yang sama. Kita setara dengan para dewa-dewa. Bangunlah segenap rakyatku. Hari ini, aku, sesembahanmu, mau melamar bidadari penghuni Kahyangan yang bernama Dewi Tara. Persiapkan keramaian untuk perkawinanku selama 7 hari 7 malam. Hamba akan kerjakan junjungan kami, pujaan kami. Di ujung lidah Gusti nyawa kami berdiri, dan di ujung lidah Gusti nyawa kami tersungkur. Kami akan mempersembahkan semua hasil kesuburan tanah negeri Kiskenda untuk kemeriahan perkawinan Gusti. Jatasura, Iya, Kakang. pimpin seluruh rakyat untuk berbenah mempersiapkan penyambutan kepada bidadariku yang jelita. Baik, Kakang. Hiyo!
Kanda sudah menemukan Sang Rahwana Dewi. pulang ke Alengka. Begitu ajian Pancasona dikuasainya, Rahwana bergegas pulang ke negeri Alengka Dirja dengan wajah berseri-seri. Baginya, hari itu adalah hari kelahirannya kembali sebagai makhluk yang tak terkalahkan. Sepanjang perjalanan, hatinya dipenuhi tawa kemenangan yang bergema dalam dadanya. Sesampainya di istana, ia berdiri di hadapan para pengikut dan keluarganya dengan dada membusung. Kini aku telah menguasai rahasia kehidupan, katanya lantang, selama bumi ini masih ada, selama tanah masih sudi menerima tubuhku, aku takkan pernah mati. Para prajurit bersorak, istana bergemuruh dengan pekik kemenangan, namun tak seorang pun tahu bahwa apa yang mereka soraki hanyalah awal dari kehancuran. Ajian Pancasona yang semestinya menjadi berkah bagi kebaikan, justru dijadikan Rahwana sebagai cambuk untuk menindas, menaklukkan, dan menjajah. Negeri demi negeri tetangga ditaklukkan tanpa ampun, darah mengalir di jalanan, jeritan anak-anak dan tangis perempuan memenuhi udara. Dunia menjadi saksi, betapa ajian sakti jika jatuh ke tangan yang salah, hanya akan melahirkan petaka yang tak terbayangkan. Mudah-mudahan Kakang bahagia. Kenapa mudah-mudahan? Tubuh Kakang mungkin tidak bisa mati, tapi umur akan terus bertambah. Dan setiap tubuh pasti akan dimakan rapuh, digerogoti penyakit tua. Buat apa tidak bisa mati, tapi pikiran pikun dan encok Teguran sering kumat. Kumbakarna. Di tengah keangkuhan itu, Kumbakarna, sang adik yang berhati jernih, berusaha menegur. Dengan suara berat namun penuh kasih, ia berkata, "Kakang Rahwana, apa yang kau kejar itu hanyalah semu. Keabadian bukanlah anugerah, melainkan kutukan. Hidup panjang tanpa batas akan menjerumuskanmu dalam kebosanan, kesepian, dan penderitaan tanpa akhir." Namun Rahwana tak sudi mendengar. Ia menatap adiknya dengan mata menyala, bagai bara api yang tersulut angin kencang. "Kau tak mengerti, Kumbakarna. Dengan ilmu ini aku akan menjadi raja segala raja, tak ada satupun dewa, raksasa, atau manusia yang mampu menandingi kuasaku." Kumbakarna terdiam, hanya bisa menarik napas panjang, sebab ia tahu kata-katanya hanyalah butir pasir di tengah gurun keangkaramurkaan kakaknya. Namun di sudut hati Rahwana, sesungguhnya ada secercah resah, ia membayangkan masa depan sebagai makhluk yang tak mati, terjebak dalam tubuh renta, hidup sebatang kara, sementara sahabat dan musuh silih berganti lenyap di telan waktu. Resah itu ia sembunyikan dalam-dalam, dilapisi dinding keangkuhan yang semakin tebal. Sementara hati Kakang terus-menerus ditempeli rasa bosan melihat kekotoran Mayapada. Tidak. Karena aku adalah bagian dari kotoran itu. Penyerbuan Kahyangan. Dengan langkah penuh kesombongan, Lembu Sura dan Mahesa Sura menembus langit menuju Kahyangan. Para penjaga Kahyangan yang gagah berani mencoba menahan mereka, namun tumbang satu persatu di bawah kekuatan siluman sapi itu. Kahyangan bergetar, bidadari resah, namun Batara Guru tetap tenang. "Bukalah pintu Kahyangan," titahnya. Batara Narada keheranan, namun Batara Guru hanya tersenyum dan berkata, "Aku lebih tahu apa yang akan terjadi." Maka Lembu Sura dipertemukan dengan Dewi Taraf, meski bidadari itu sedang dalam keadaan mahatiraga, tak tersentuh oleh hasrat duniawi. Lembu Sura menahan diri, namun ia mengancam, jika para dewa berbohong, ia akan kembali dan menghancurkan Kahyangan. Tangkap. Biarkan dia menghadapku. Bagaimana kalau mereka membuat kerusakan di sini, Adik Guru? Aku lebih tahu apa yang akan terjadi, Kakang Narada. Bukakan gerbangnya. Baik, Romo.
Bang Selama tangkap dan menerima penghadapan kami di depan Batara Guru. Mundur. Ya, ya, ya. Ayo, mereka telah menyerah Lembu Surah. Jangan-jangan ini jebakan, Kakak. Tidak ada artinya jebakan apapun untuk kita. Ayo, dewa-dewa itu sudah ketakutan melihat kesaktian kita. Itulah kenapa mereka membuka pintu gerbangnya. Mendekatlah Maesasura. Bukankah kau menghendaki kesetaraan? Kenapa kalian merusak gerbang istanaku? Karena kalian menghalangi kami masuk. Kalian menutup gerbang itu. Siapapun terlarang memasuki gerbang itu sebelum melewati pintu kematian di Mayapada. Kami lain, Dewa. Kami tidak akan mengikuti aturan kalian. Lalu, apa keinginan kalian? Aku mau melamar bidadari yang tercantik bernama Tara. Dan akan kuboyong sekarang juga ke istanaku. Ini Hapsari yang bernama Tara. Wah. Kami selalu memberi kebebasan kepada siapapun untuk menyatakan keinginannya. Sebagaimana kamu menginginkan mempersunting bidadari, maka yang bersangkutan kuberi kesempatan untuk memberi jawaban atas keinginanmu. Aku tidak butuh jawaban, tapi butuh dia. Lamaranku adalah sebuah keniscayaan. Apa kamu pikir di alam Mayapada, baik alam nyata maupun alam kasat mata, ada keniscayaan? Semua serba wenang, Maesasura. Tara Hapsariku, kamu telah mendengar ada seorang siluman ingin melamarmu? Apakah kamu menerimanya? Hamba sedang hamati raga, Gusti Batara. Hamba akan memberi jawaban hamba bila tapa berata hamba sudah berakhir. Hamba akan turun ke Gua Kiskenda dengan jawaban hamba. Kamu mendengarnya, Maesasura? Tara sedang melakukan hamati raga, tapa berata. Tidak mungkin dalam keadaan demikian dia akan bisa melayanimu. Dia akan datang ke istanamu kalau tapa beratanya sudah berakhir. Apa ucapan kalian bisa dipercaya? Ucapan para dewa dan Hapsari adalah keniscayaan. Seluruh alam akan hancur tanpa kepastian. Kami akan datang lagi dan menghancur leburkan Kahyangan kalau kalian berbohong. Hah? Kelemahan penghuni Mayapada adalah kebodohannya. Sedikit saja punya kelebihan, dia akan merasa menjadi sosok sempurna dan merasa dirinya sama dengan dewa. Sementara makhluk di sekelilingnya melihat dia yang memiliki secuil kelebihan itu, langsung mendewakan sebagai yang patut disembah. Itulah kebodohan mereka yang paling nyata. Lalu bagaimana, Di Guru? Apa pantas kita menjodohkan seorang Hapsari dengan Raja Siluman Busuk seperti Maesasura tadi? Aku sudah mengatakan bahwa kelakuan mereka adalah puncak keharusan untuk dimusnahkan. Titah untuk Subali dan Sugriwa. Melihat keberanian yang melampaui batas itu, Batara Guru memanggil Subali dan Sugriwa, putra Resi Gautama. Kepada mereka diberikan titah untuk menumpas Lembu Sura dan Mahesasura. Tanpa menunda, kedua kakak beradik itu berangkat, meski mereka lupa menanyakan letak Goa Kiskenda. Dengan kecerdikan, Subali menanyai para siluman kecil, dan setelah ancaman, mereka pun menunjuk jalan.
Saat kemuliaan itu sudah datang, cucuku. Kamu harus menjalankan tugas kedewataan. Menghancurkan kejumawaan, kesombongan yang sudah kelewat batas. Kami siap menjalankan titah apapun dari Gusti Dewa Batara. Ada Raja Siluman Sapi yang mau menghancurkan hukum kehidupan. Dia nekat melamar bidadari suci. Kesombongannya sudah menyundul langit kayangan. Hukum mereka setimpal dengan kekurang ajarannya. Siapa yang membunuh Maesasura dan Lembusura akan kuanugerahi Dewi Tara, Hapsari yang dilamar Raja Siluman itu. Hamba menjalankan titah Paduka Dewa. Berangkatlah, cucuku. Kakang, kita lupa menanyakan di mana letak Gua Kiskenda itu. Gampang, Sugriwa. Kita bisa tanya. Hai, Siluman Kodok. Di mana Gua Kiskenda? Aku bertanya baik-baik, Siluman. Mau apa kamu ke sana? Itu urusanku. Kalau itu urusanmu, ada urusan apa? Aku harus memberitahu kepadamu. Kurang ajar. Baik. Akan kutunjukkan. Kalian jalan terus ke arah Diwangkara Tenggelam. Di bawah Gunung Pucung itulah Gua Kiskenda berada. Buat apa kamu ke sana? Rajanya seorang siluman sapi yang sangat kejam. Aku akan menumpasnya. Ayo Sugriwa, negerinya di arah barat. Pertempuran di Goa Kiskenda. Tiba di mulut goa, Subali dan Sugriwa mengultimatum bangsa siluman. Namun adu mulut berubah jadi pertempuran dahsyat. Pasukan siluman tumbang tak bersisa di tangan Subali dan Sugriwa. Sugriwa berujar bahwa kekuatan sejati ada pada dua pemimpin mereka. Subali menyadari itu, lalu berpesan, "Jika darah merah yang keluar dari tubuhku, maka aku menang. Tapi bila darah putih yang memancar, itu pertanda aku gugur." Sugriwa dengan berat hati menyanggupi. Aku yakin Mahisasura dan Lembusura masih berada di dalam gua. Kita harus hati-hati, Kakang. Kalau mereka mampu mendatangi kayangan dewa, artinya kesaktian mereka di atas rata-rata yang dimiliki para manusia. Benar, Sugriwa. Saya tidak mau putra Resi Gotama akan tewas dua-duanya. Maksud Kakang? Cukup aku saja yang masuk ke dalam. Aku akan melakukan itu, Sugriwa. Kamu tunggu di luar. Kalau nanti darah merah yang keluar dari mulut gua, artinya aku yang menang. Tapi kalau yang keluar darah putih, artinya aku berlaya. Maka cepat kau tutup pintu gua ini dengan batu besar, supaya Mahisasura dan Lembusura juga tewas di dalamnya. Kamu mengerti, adikku? Iya. Tapi aku mencemaskanmu, Kakang. Kenapa tidak berdua saja kita ke dalam, Kakang? Jangan, adikku. Aku ingin keturunan ayah kita tetap berkesinambungan. Sampaikan salamku kepada Yunda Anjani dan juga Romo Begawan. Mahisasura! Lembusura, ayo sini lawan aku. Kalian telah lancang berani meminang calon istriku dari swarga. Mau apa kau kemari, monyet dekil? Aku mau menghukum kalian. Siapapun yang berani mengusik calon istriku, akan kubinasakan.
Jangankan seekor kera, dewa pun dengan mudah kubunuh dengan satu tangan. Pancasona! Kakang, pasti kamu telah mati sampai bersama musuh-musuhmu. Nasibmu sungguh tidak pernah beruntung, Kakang. Akhir pertempuran dan petaka. Di dalam goa, Subali bertemu langsung dengan Lembusura dan Mahesasura. Pertarungan pecah bagai badai di dalam perut bumi. Subali berulang kali jatuh, namun ajian Pancasona membuatnya bangkit lagi. Lembusura dan Mahesasura mulai terdesak, hingga akhirnya roboh. Namun dari tubuh mereka, bukan hanya darah merah yang mengalir, melainkan juga darah putih. Pemandangan itu membuat Sugriwa terperanjat, sebab darah putih adalah tanda kutukan, tanda bahwa kemenangan ini bukan akhir, melainkan awal dari petaka besar. Alam seakan berbisik, bahwa nasib Kiskenda, bahkan jagat raya, sedang diputar ulang oleh takdir yang berliku. Titik. Sugriwa! Licik kamu! Kamu telah mengkhianati ketulusanku! Kalau hanya ingin menginginkan Dewi Tara sebagai upah dari Dewata, kenapa harus dengan cara selicik ini? Kau harus menerima hukumanku, Sugriwa!
Gusti Sugriwa! Apa yang terjadi, Sugriwa? Mana Subali? Kakang Subali mati bersama musuh-musuhnya. Sudahlah. Semuanya sudah suratan dewa. Tabahkan hatimu. Hah? Romo? Romo? Apa kabar, Romo? Hush, sama dewa kok nyapanya begitu. Biar aku bapakmu, tapi aku kan dewa. Maaf, Romo. Sugriwa, aku diutus Betara Guru untuk menyampaikan hadiah yang telah dijanjikan. Bau bangkai siluman sapi yang bernama Maesasura dan Lembusura sudah sampai ke Kayangan. Artinya, kamu dan kakakmu Subali berhak menerima Dewi Tara sebagai istri. Sebenarnya Kakang Subali lah yang lebih berhak daripada hamba Gusti Batara. Tapi... Terserah kalianlah bagaimana mengaturnya. Yang penting Dewata tidak pernah ingkar janji. Kuserahkan Dewi Tara kepadamu. Anila, di sini kamu tidak boleh bandel. Jangan mentang-mentang anak dewa, terus boleh berbuat seenaknya. Di sini kamu termasuk anak buah Sugriwa dan Subali. Paham, Romo. Dan satu lagi, jangan terlalu banyak melawak. Di sini kamu termasuk salah seorang pemimpin. Kurang pantas kalau seorang pemimpin sering melawak seperti Bandagina. Nah, Sugriwa, selamat tinggal. Selamat berbahagia dengan istrimu, Dewi Tara. Kamu kaget, Sugriwa? Kamu kira aku tidak bisa membebaskan diri dari sumbatan batu di pintu gua? Hah? Kakang, saya hanya... Hatimu lebih busuk dari siluman, Sugriwa. Kamu tidak pantas menyandang nama sebagai putra Begawan Gotama. Kelakuanmu kelakuan Denawa. Kelakuan kaum Diu. Sabar, Kakang. Tega kamu mengkhianati kakak kandungmu sendiri. Demi untuk mendapatkan seorang bidadari. Hah? Sabar, Kakang. Demi Hyang Tunggal, saya hanya menjalankan perintahmu. Kau menyalahi perintahku, Sugriwa. Kamu sengaja menutup pintu gua. Padahal akulah yang memenangkan pertarungan. Aku berhasil membunuh Maesasura. Tapi kamu malah mengurungku dalam sarangnya. Kakang, saya melihat darah putih dan darah merah bercampur dan keluar dari pintu gua. Dan perintahmu, kalau darah putih mengalir, berarti Kakang telah tewas. Apakah saya salah kalau kemudian saya menutup pintu gua itu? Dusta! Kamu mengarang cerita, Sugriwa. Sekarang terimalah hukumanku. Ya! Sabar, sabar. Tenang. Tenang. Buang angkaramu. Ada soal bisa dirembuk dan kita buktikan apakah ucapan Sugriwa itu benar atau salah. Jangan ikut campur, Anila. Apa kamu mau aku lemparkan keluar bumi? Hah?